Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspita Anggraini dari kelas Sistem Informasi semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 1461991 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit tentang materi OLAP, yaitu Online Analytical Processing. Sebelum membahas ke materi inti yaitu OLAP, saya akan membahas tentang ETL dulu. ETL atau Extract, Transform, Load, yaitu proses yang dilakukan untuk mengubah data dari berbagai macam sumber untuk digunakan dalam data warehouse yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, data mentah tersebut diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk data warehouse. Terdapat pula sistem ETL, yaitu terdiri dari pertama, menghapus kesalahan dan mengoreksi data yang hilang. Kedua, menyediakan kepercayaan data yang terukur dan terdokumentasi. Ketiga, menangkap alur transaksi data untuk pengamanan. Keempat, penyesuaian data yang berasal dari berbagai sumber data. Kelima, struktur data yang bisa digunakan oleh aplikasi atau pengguna akhir. Penerapan sistem ETL adalah untuk mendapatkan data dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada OLTP atau Online Transaction Processing, yaitu sebuah sistem yang mengatur aplikasi berorientasi pada transaksi, umumnya untuk entry data dan pemrosesan transaksi online. Database OLTP biasanya melewati tahap normalisasi dan datanya dapat diedit, diganti, dan dihapus serta menggunakan query yang simpel. Datanya berupa data transaksional yang berasal dari operasional sistem. Ada juga ciri-ciri dari OLTP, yaitu desain database OLTP umumnya bersifat entity relasional atau dinormalisasi dulu sebelum digunakan. Ada pula data dapat diedit, diganti atau dihapus, serta kecepatan proses cepat dan space yang dibutuhkan relatif kecil dibandingkan OLAP. Lalu ada manfaat OLTP, yaitu untuk merekam data transaksional dari setiap transaksi yang dihasilkan dari proses bisnis perusahaan. Nah, apa sih contohnya? Contohnya yaitu aplikasi pencatat pesanan konsumen, aplikasi pencatat pembelian, aplikasi pencatat penggajian karyawan. Selanjutnya kita ke materi inti yaitu OLAP, yaitu Online Analytical Processing, adalah sebuah pendekatan secara cepat menyediakan jawaban-jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam alam. OLAP adalah bagian dari kategori yang lebih global dari business intelligence, yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. Nah, selanjutnya ada OLAP versus OLTP. OLAP itu bersifat analytical, slow queries, denormalized, serta historical data. Sedangkan OLTP, transaksional, fast processing, normalized, dan current data. Selanjutnya, pengertian OLAP menurut ahli. Menurut Turban, Sharda, Dellen, dan King 2011-77, OLAP merupakan kemampuan dari memanipulasi data secara efisien dari beberapa pandangan atau perspektif. Struktur operasional utama pada OLAP berdasarkan pada konsep yang disebut cube atau kubus. Cube dalam OLAP merupakan struktur data multidimensional atau aktual dan virtual yang memungkinkan analisis data secara cepat. Susunan data pada kubus berfungsi untuk mengatasi keterbatasan database relasional. Database relasional tidak sesuai untuk analisis secara cepat dan dekat dari jumlah data yang besar. Yang lebih sesuai adalah dengan memanipulasi record atau dengan cara menghapus, menambahkan, serta memperbaharui data yang memiliki atau mewakili berbagai transaksi. Selanjutnya, karakteristik OLAP. Pertama, memberikan kemudahan bagi user untuk dapat memandang suatu data secara multidimensional dan logis di dalam suatu data warehouse. Kedua, memudahkan interaktif, query, dan analisis yang kompleks bagi user. Ketiga, memungkinkan user untuk melakukan operasi terhadap data multidimensional. Keempat,
menyediakan kemampuan untuk melakukan perhitungan dan perbandingan yang rumit. Kelima, menyajikan hasil analisis dalam berbagai cara visualisasi termasuk grafik. Selain itu, ada pula karakteristik OLAP yang lain, yaitu mengizinkan user melakukan drill down untuk menampilkan data pada level yang lebih detail atau roll up untuk agregasi dari suatu dimensi atau beberapa dimensi, menyediakan proses kalkulasi dan perbandingan data, menampilkan hasil dalam bentuk number termasuk dalam tabel dan grafik, menggunakan teknik analisa data multidimensional, menyediakan dukungan database tingkat lanjut, menyediakan cara pakai yang mudah dan user interface yang mudah difahami, dan mendukung arsitektur klien atau selanjutnya ada konsep OLAP. Menurut Nigel Pense, konsep OLAP adalah analisis cepat dari informasi multidimensi yang dapat di-sharing atau FASMI, yaitu Fast, Analysis, Shared, Multidimensional, dan Information. Selanjutnya, fitur OLAP. Ada dua fitur, yaitu Basic Feature dan Advanced Feature. Sedangkan Basic Feature, fiturnya itu Multidimensional Analysis, Drill Down and Roll Up, Multiple View Modes, Consistent Performance, Navigation in and out of details, Easy Scalability, Fast Response Times for Interactive Queries, Slice and Dice or Rotation, Time Intelligence, Year to Date, Fiscal Period. Sedangkan Advanced Feature yaitu Powerful Calculations, Drill Top across dimensions or details, Derive data values, top formulas, cross-dimensional calculation, sophisticated presentation and displays, application of alert technology, pre-calculation or pre-consolidation, collaborative decision-making report generation with agent technology. Selanjutnya, implementasi dan fungsi OLAP. Aplikasi dari OLAP biasanya berupa aplikasi pelaporan bisnis untuk penjualan, pemasaran, manajemen pelaporan, manajemen proses bisnis, penganggaran dan peramalan, laporan keuangan, dan bidang-bidang yang serupa yang memerlukan analisis. OLAP dapat meningkatkan produktivitas pemakai akhir bisnis, pengembang IT, dan keseluruhan organisasi, pengawasan yang lebih dan akses tepat waktu terhadap informasi strategis dapat membuat pengambilan keputusan lebih efektif. Mengurangi backlog, pengembangan aplikasi bagi staf IT dengan membuat pemakai akhir dapat merubah skema dan membangun model sendiri. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari OLAP. Pertama ada kelebihan. Kelebihannya pertama itu, OLAP mendukung semua jenis bisnis, dan di dalamnya sudah termasuk planning, budgeting, reporting, dan analisis. Kedua, semua data disimpan dengan aman di dalam Cube. Ketiga, menggunakan visualisasi blok 3D sehingga mudah dipahami. Keempat, bagus digunakan untuk menganalisis data yang bersifat time series. Kelima, alat visualisasi yang powerful dan memiliki waktu respons yang sangat cepat. Ada pula kekurangannya. Pertama, hal kecil yang berubah pada Cube akan mengakibatkan efek berantai terhadap semua data. Kedua, tidak bagus untuk data transaksional. Ketiga, keterbatasan dimensi data. Perkenalkan, nama saya Dia Agustin dari kelas Sistem Informasi semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 1461982. Akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu tentang OLAP. OLAP server. Server OLAP mewakili jenis sistem OLAP yang tersedia yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Persyaratan ini dapat mencakup penggunaan data relasional, data multidimensi, data berbasis web, dan lain-lain. Server OLAP terbagi menjadi dua, yaitu Mayor OLAP Server dan Minor OLAP Server. Mayor OLAP Server terbagi menjadi tiga, yaitu Rollup, Mollup, dan Hollup.
Sedangkan minor OLAP server terbagi menjadi 3, mobile OLAP, web OLAP, dan desktop OLAP. Major OLAP server, ROLAP, singkatan dari Relational Online Analytical Processing. MOLAP, singkatan dari Multidimensional Online Analytical Processing. Sedangkan HOLAP, Hybrid Online Analytical Processing. ROLAP adalah tipe OLAP yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, atau singkatan dari Relational Database Management System, sebagai media penyimpanan atau storage data yang akan diolah. ROLAP bekerja dengan data yang akan di relational database. Fakta dan tabel dimensi akan disimpan di dalam relational database. Ini adalah tipe yang paling cepat di antara tipe lainnya. Kelebihan ROLAP yaitu 1. High data efficiency. Tipe ini menawarkan akses yang cepat terhadap data karena kinerja query dioptimasi sedemikian rupa untuk analisis data. Yang kedua, high scalability. Tipe ini menawarkan skabilitas tinggi untuk mengelola data dengan jumlah yang besar. Untuk kekurangan ROLAP yaitu pertama, membutuhkan sumber daya yang tinggi. Kedua, terbatas. ROLAP menggunakan relational database dan hanya menggunakan SQL untuk perintah data. Yang kedua, MOLAP. MOLAP adalah tipe OLAP yang memiliki storage sendiri yang isinya merupakan pre-computed agregasi data, sum, count, min, max, dan sebagainya yang terlibat pada berbagai level detail. Storage ini berupa format yang hanya dikenali oleh MOLAP server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk penggunaan oleh aplikasi tersebut. MOLAP menggunakan array-based multidimensional storage, di mana data akan disimpan dalam bentuk array untuk menampilkan multidimensional view. Kelebihan dari MOLAP yaitu 1. Bisa melakukan perhitungan yang rumit secara cepat karena MOLAP. 2. Lebih cepat dibanding dengan ROLAP dari segi penyajian informasi dalam cube atau kubus. Kekurangannya yaitu 1. Memiliki tipe data yang terbatas. Skema ROLAP dan MOLAP. Dalam model ROLAP, data hadir di depan pengguna dalam bentuk multidimensi. Untuk menampilkan data dalam tampilan multidimensi, lapisan semantik metadata dibuat untuk memetakan dimensi ke tabel relasional. Metadata juga mendukung agregasi data. Setiap kali mesin ROLAP di server analitik mengeluarkan query yang kompleks, ia mengambil data dari gudang utama dan secara dinamis membuat tampilan data multidimensi untuk pengguna. Di sini, ini berbeda dari MOLAP karena MOLAP sudah memiliki tampilan multidimensi statis data yang disimpan dalam database MDDB. Karena tampilan multidimensi data dibuat secara dinamis, prosesnya lebih lambat dibandingkan dengan MOLAP. Yang ketiga, HOLAP. HOLAP atau Hybrid OLAP adalah gabungan dari ROLAP dan MOLAP. Ini menawarkan perhitungan yang cepat seperti MOLAP dan skalabilitas yang lebih tinggi seperti ROLAP, serta menawarkan 2 jenis basis data. Kelebihan dari HOLAP sendiri yaitu 1. Hemat disk, 2. Performa dioptimalisasi untuk seluruh tipe data, 3. Bisa melakukan perhitungan rumit dengan cepat hingga real time. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Tingkat kerumitannya lebih tinggi. Yang kedua, biaya pembuatannya lebih mahal. Yang ketiga, bisa terjadi kesalahan pembuatan bila belum ahli. HOLAP model. Jadi, HOLAP merupakan
kombinasi atau jalan tengah antara keduanya, di mana OLAP akan menyimpan data pre-computed aggregate pada media penyimpanan atau storage OLAP sendiri. Yang disimpan pada storage OLAP adalah data untuk beberapa level teratas atau high level view. Sedangkan untuk level yang lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasional. Minor OLAP Server WOLAP, Web Online Analytical Processing. MOLAP yaitu Multidimensional Online Analytical Processing. Yang ketiga adalah DOLAP yaitu Desktop OLAP atau Desktop Online Analytical Processing. Pertama yaitu Web OLAP. Sistem OLAP web atau WOLAP memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem OLAP secara langsung dengan kombinasi browser web dan koneksi internet. Itu membuat sistem ini lebih mudah diakses pengguna karena arsitektur klien servernya. Selain itu, pengaturan web OLAP sangat mudah karena hanya diperlukan browser web dan koneksi internet. Yang kedua, Mobile OLAP. Sistem OLAP mobile memungkinkan pengguna untuk menggunakan sistem OLAP secara langsung melalui seluler. Dengan bantuan fitur akses jarak jauh, Mobile OLAP dapat digunakan karena hanya perangkat seluler yang memerlukan koneksi internet. Yang ketiga, Desktop OLAP. Desktop OLAP atau DOLAP menggunakan konsep fragmentasi data, artinya sebagian data dari sumber data atau sistem database atau data warehouse diekstraksi dalam bentuk fragmen kecil secara terpisah di desktop pengguna dan penemuan pengetahuan dilakukan pada fragmen data. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi OLAP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.